Preview. Kita mulai ya, teman-teman ya. Ya, tentu saja bersama 93,1 Suara Perintis. Ini radio yang asik lah, someday asik banget. Ya, sore hari ini saya sudah bersama Bapak Wali Kota Sukabumi, Pak Ahmad Fahmi. Saya mau panggil Kang Fahmi saja ya Kang ya. Siap, Kang Tata. Kang Fahmi kelihatannya lelah. Sedang berbahagia, weekend. Aduh, memang kalau lebih dari bahagia, terlihat lelah padahal sebenarnya lagi bahagia ya. Oke, sore hari ini kita akan kembali dalam program Sapa di Udara. Dan saya mau ini dulu ya, saya harus sampaikan dulu bahwa program ini juga melibatkan teman-teman di sosial media di sukabumiupdate.com, kemudian Humas Kota Sukabumi, Sukabumi Face, kemudian sukabumicity.com, kemudian Sukabumi Hits, I Love Sukabumi, dan Warta Sukabumi. Kemudian juga ada teman-teman radio yang merelay kesempatan sore hari ini. Ada dari Kiwari Radio di 94,7 FM, Mega Suara 96 FM, dan Menara 105,7 FM. Topik kita hari ini adalah Are you ready to #pulihkan Sukabumi? Dahsyat. Sukabumi pulih atau pulihkan Sukabumi? Pulihkan Sukabumi. Pulihkan Sukabumi. Karena kita kan harus punya effort, punya sebuah usaha gitu ya untuk sampai pada semangat dan optimisme. Persis Kang Fahmi. Nah, sore hari ini kita siaran dari Masjid Jami Al-Ikhlas, Pemda Kota Sukabumi. Jadi kita sore hari ini tidak di studio, tidak di command center, tidak di luar ruangan, ya, di taman biasanya ya, di taman biasanya. Ya. Kita kali ini bersiaran dari masjid. Kita pengen ya, masjid itu kan sebetulnya tempat sosial ya, tempat berbagai aktivitas bisa dilaksanakan. Saya lupa Kang Fahmi dulu Ustadz ya. Mulai. Tapi benar kan? Kok ada kalimat dulu sih? Oh sekarang masih. Jadi dirangkap Ustadz yang wali kota. Tapi benar itu kan? Memang gitu kan? Iya, semua aktivitas di zaman Rasul kan berawal di masjid, diramaikan di masjid gitu. Jadi masjid bukan hanya sekedar tempat ibadah tok semata, ibadah untuk sholat atau untuk ceramah saja, tetapi berbagai aktivitas dapat dilaksanakan di masjid. Ya. Kebetulan di sore hari ini kita ditonton sama banyak orang. Jadi orang yang di luar diamlah, diam, jangan ikut ngobrol. Masuklah suaranya ke sini. Oke, ini #pulihkan Sukabumi. Ini gerakan atau apa sih? Atau spirit atau gimana gitu? Ya, kalau kita ingin mengambil makna dari semangat pulihkan Sukabumi, Kang Tata, berarti ini ada sebuah spirit, sebuah semangat, sebuah gerakan, tapi bersama. Ya memang harus bersama ya? Iya, nggak bisa sendirian, nggak bisa hanya Pemda saja, nggak bisa hanya teman-teman komunitas saja, nggak bisa hanya aparatur keamanan saja, nggak bisa. Jadi semangatnya adalah semangat spirit kebersamaan.
Dalam kerangka kita memulihkan situasi pasca kita melihat pandemi COVID ini agak melandai di wilayah kota Sukabumi nih. Oh ya, Kang kota Tata. kita ini sebetulnya kalau secara zona ya, kan dulu ada istilah zona seperti Iya, itu ya. iya. Kita dapat zona biru ya kalau. Kita saat ini masih zona biru. Meskipun Pak Gubernur Kang Tata beberapa hari yang lalu menyatakan Sukabumi siap-siap masuk zona hijau. Oh ya? Alhamdulillah iya. Alhamdulillah. Ini kabar baiknya ya, Ya, kabar baik untuk warga Sukabumi. Kita RO kita sekarang Kang Tata jauh dibandingkan kota-kota lain di Jawa Barat. Kita 0,37. 0,37. Iya. Itu RO ya. RO-nya. Itu semacam satu ukuran Satu untuk ukuran. mengukur Ya. Tingkat penyebaran, kecepatan penyebaran virus ini. nah, ya. Tapi tentu saja ya, ini kan pandemik ya, dan melanda tidak cuma di Sukabumi saja, tetapi juga di belahan lain di dunia pun sama ya, problemnya seperti itu. Nah, ini tuh gini Kang, saya tuh bingung ya. Yang Karena bingung kan, kenapa sih? ya makanya nanya sama Kang, Oh, ya, siap. biar saya nggak bingung. Kan orang tuh menghadapi pandemi ini tuh macam-macam ya pemikirannya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi yang pasti ada kondisi-kondisi yang kita jalani dalam bulan bahkan beberapa bulan ke belakang. Ya tentu saja banyak aktivitas yang terhenti. Jalannya dunia ekonomi, belum lagi orang beranggapan ya tidak semua orang belum sangat sependapat gitu virus ini seperti apa. Jadi kayak banyak aliran pemikiran gitu ya. Ada yang bilang kan virus ini nggak ada sebenarnya. Ini sengaja untuk menakut-nakuti masyarakat saja kan sampai begitu ya Kang Tata ya. Iya. Iya ada yang demikian. Ada yang menyampaikan ini mah urusan bagaimana ekonomi saja supaya ada produk yang laku, rapid jadi laku di pasaran, APD jadi laku di pasaran kan. Jadi makanya ya positive thinking lah, mari kita bersama-sama seperti itu. Realitanya memang ada yang sakit dan yang kena sakit ada. COVID-19 Kita ini. lakukan tracing juga memang terjadi itu ya, terjadi itu semua. Ya. Nah, ini tentu saja ya kalau misalnya kita lihat ya selain berbagai pendapat dari masyarakat, kan ini yang menarik, ini menyentuh pertama kali urusan kesehatan. Ya, Jadi sehat ini kan anugerah Allah. betul. Dan sehat ini adalah sesuatu untuk memulai banyak hal. Ya, Jadi kalau kita bicara ekonomi, bicara hal-hal yang lain, ya syarat pertama harus sehat dulu. Sehat dulu. Gitu kan. mau pinter harus sehat dulu. Betul. Maksudnya. Mau cakep kayak Kang Kayak Kang Fahmi Tata, juga sehat dulu. kita kompak ya. Oke, ya berangkat dari titik itu gitu. Maksud saya kira-kira apa ya? Ini kan seakan-akan ada kita mengacu pada kesehatan, kita mengacu pada ekonomi. Yang benarnya gimana sih harusnya gitu? Iya, jadi kan ada fase-fase yang telah dibuat oleh pemerintah nih secara pusat nih, Kang Tata dan seluruh pemerhati, seluruh teman-teman sekalian. Fase pertama yang harus kita lalui adalah bagaimana kita fokus kepada fase kesehatan. Promotif, preventif, kuratif, ini menjadi bagian yang tak terpisahkan di fase kesehatan ini. Hadirkan negara dengan memberikan jaminan bahwa secara kesehatan semuanya siap, rumah sakit siap, tenaga medis siap, peralatan siap, medisin atau obat-obatan juga siap semuanya. Ini fase pertama. Itu fase pertama. Oke, di mana masyarakat menjadi tenang, kalaupun terjadi sesuatu dari sisi kesehatan kita sudah siap. Inilah yang kemudian fase ini mulai kita tinggalkan. Maksudnya bukan kemudian kita tinggalkan 100%, tetapi mulai kita kurangi porsinya, masuk ke dalam fase recovery ini. Apa itu fase recovery? Kita juga harus memberikan semangat kepada warga masyarakat. Hayu, mari bareng-bareng kita bangkit nih. Dari sekian bulan kita sudah fokus, sekian bulan kita nggak kemana-mana, sekian bulan kita isolasi mandiri, sekian bulan kita di rumah saja. Saatnya sekarang kita mulai bergerak lagi, memulihkan diri. Hashtagnya Kang Tata kayaknya ya.
Enggak. Oke, salah saya. Mohon maaf ya. Jadi hashtag pulihkan. Ini kita mulai nyambung ke hashtag pulihkan Sukabumi. Jadi reasonable teman-teman, para pendengar juga para pemerhati, bahwa sore hari ini memang are you ready to hashtag pulihkan Sukabumi itu adalah sebuah upaya bersama agar kita hashtag pulihkan Sukabumi. Boleh dimulai kalau kita bicara, kan kalau kita mengenal informasi suka mengenal 5W 1H ya. What, when, where, who, dan lain sebagainya. Terakhir how gitu. Nah, kalau kita mulai dari apa, bisa diulang kembali nggak? Ini apa sebetulnya hashtag pulihkan Sukabumi. Ya. Jadi hashtag pulihkan Sukabumi ini berawal dari semangat kita semua. Sekarang kita harus beralih dari fase kesehatan. Kita masuk ke fase kedua, yaitu fase recovery. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah membangun sebuah spirit dan gerakan bersama. Jadi spirit dan gerakan bersama untuk memulihkan situasi dan kondisi pasca COVID-19 ini. Jadi semangat, gerakan, bareng-bareng kita lakukan. Sehingga yang awalnya perekonomian agak lambat bergeraknya atau bahkan ada yang sempat terhenti pergerakannya, sekarang kita mulai putar lagi nih. Kita mulai gerakkan lagi nih. Jadi sektor-sektor yang dari 7 sektor itu yang agak melambat atau sempat terhenti, kita gerakkan lagi nih 7 sektor tersebut. Oke. Menarik ya, sebetulnya pandemik ini secara hikmah itu malah banyak mensyaratkan segala sesuatu harus dilakukan bersama dan kompak. Dan kompak. Soliditas menjadi hal yang utama. Ya. Oke, kemudian kalaupun misalnya ini adalah sebuah upaya kita bersama untuk kembali bangkit gitu. Itu ini kalau pelaksanaannya kapan ini sebaiknya dilakukan yang hashtag pulihkan Sukabumi? Sekarang, saat ini. Dari sekarang juga? Dari sekarang juga. Nah, artinya sebetulnya ini kita sama-sama mulai dari sekarang kita menularkan ya, menularkan semangat ya untuk memulihkan kembali kota Sukabumi. Memulihkan dari berbagai sisi ya, Kang Tata ya, tadi dari sisi ekonominya, dari semangat berjuangnya, dipulihkan semua. Ada orang yang sudah mulai ilfil, yang sudah mulai nggak peduli, yang sudah mulai mereka cuek-cuek saja, kita pulihkan lagi semangat mereka. Hayu kita berjuang bareng lagi, kita bersama-sama, kita tunjukkan kota Sukabumi sebagai kota yang bisa paling awal bergerak dibandingkan kota kabupaten lain. Nah, oke Kang Fahmi, kalau misalnya kita bicara kapan, selanjutnya tentu saja kalau tadi kita merunut seperti 5W 1H, ini areanya di mana saja ini? Apakah memang khusus di kota Sukabumi? Kang Fahmi wali kotanya Sukabumi ya? Saya tanya dulu ya Humas ya, sampai kota. Katanya New York. Makanya saya mau tanya Humas dulu, saya lupa. Oke, ya wilayah berarti wilayah di sini ya? Wilayah di kota Sukabumi, semua lini di wilayah kota Sukabumi kita mulai bergerak. Termasuk saya yakin Kang Tata, kenapa kita lakukan di masjid hari ini, karena sekaligus kita ingin mendeklar bahwa rumah ibadah yang sebelumnya sempat diminta untuk mengurangi aktivitasnya, ya kita minta untuk ditutup sementara waktu. Sekarang dari rumah ibadah kita pulihkan Sukabumi.
Bismillah ya. Bismillah, insyaallah. Baik, ini kalau tadi bicara di mana, terus kemudian ini kan kota ya Kang ya. Ya. Ya artinya kan di Indonesia di strata daerah itu ada kota dan kabupaten. Kabupaten. Biasanya kalau kabupaten memang salah satu ciri khasnya banyak area-area yang masih berupa pedesaan dan lain sebagainya. Kalau kota kan di tingkat ininya saja juga istilahnya kan kelurahan dengan desa gitu ya. Kelurahan dan desa. Artinya kan banyak aktivitas orang nih bolak-balik dan lain sebagainya. Jangan-jangan orang-orang Sukabuminya sudah siap, tapi mereka yang bolak-balik ke kota Sukabumi gimana nih? Ini juga kayaknya harus ikutan dong dengan pulihkan Sukabumi. Ya betul, makanya tadi saya sampaikan di awal, gerakan ini harus dilakukan bersama-sama. Oleh siapa? Kita, warga masyarakat. Ya. Jadi diawali dari kita dulu. Dari kita dulu, dari warga masyarakat. Kemudian ini bisa bergerak secara masif nantinya. Termasuk nanti maksud saya apa yang disampaikan oleh Kang Tata tadi, warga masyarakat Kota Sukabumi pun memiliki kewajiban dan juga memiliki hak untuk mengidentifikasi, untuk mengedukasi, untuk menyampaikan informasi kepada warga yang datang dari luar Kota Sukabumi. Hei, kamu bukan warga kota ya? Coba kamu pakai masker. Betul. Nah, ini kan jadi diingatkan ya. Diingatkan, diedukasi, kita pengen pulih nih, kita pengen pulih. Ini kan bentuk bagaimana warga terlibat secara aktif. Kan gitu. Ya, jadi artinya bahwa kegiatan ini juga bisa jadi kita berharap mereka yang memang beraktivitas di Kota Sukabumi dan kebetulan bukan warga Kota Sukabumi secara domisili. Betul. Itu ikut berperan ya. Ikut berperan dalam di mana langit dijunjung. Iya benar. Benar. Di situ bumi dipijak. Kebalik sebenarnya di mana bumi dipijak? Di situ langit dijunjung. Nah, nggak ada masalah. Saya berarti di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Hati-hati loh, nanti jadi wali kota langitan. Jadi orang luar yang datang ke Kota Sukabumi maksudnya dia juga harus mengikuti gerakan pulihkan Sukabumi dengan tertib ketika masuk ke Kota Sukabumi, disiplin. Ketika masuk ke wilayah Kota Sukabumi. Nah, tadi kan kita sudah di siapa ya, di siapa saja yang bisa yang seharusnya concern dengan hal ini. Nah, kira-kira nih, kan kita harus konstruktif ya kalau pengen mengiklankan ataupun menghimbau sesuatu gitu. Ini kenapa nih dilakukan ini? Kita memang sudah harus cepat-cepat melalui ini mestinya ya. Iya. Jadi kan kita melihat sekitar 3 bulan inilah Kang Tata, kita 3 bulan di mana Kota Sukabumi termasuk kota yang terkena pandemi COVID ini, warga masyarakatnya juga banyak yang terdampak dengan pandemi COVID ini, maka saat ini kita harus mulai bangkit kepada kehidupan yang lebih baik sesuai dengan tuntunan agama dan juga sosial kemasyarakatan. Jadi kalau Kang Tata tadi tanya mengapa? Karena tadi kita harus mulai memasuki hidup baru yang lebih baik lagi ke depannya. Bangunan ini kan harus kita buat sekarang ya. Gitu. Ya artinya kan kita sekarang hashtag pulihkan Sukabumi itu kita sudah mulai masuk ke konstruksi bahwa kita optimis. Kita optimis ini bisa segera kita lalui gitu ya. Dan harus menjadi daerah pertama yang mampu melewati masa-masa sulit ini. Ya. Bagaimanapun kita pengen ya segala sesuatu yang baik muncul dari Kota Sukabumi, makanya warga kota kita sebetulnya sekarang punya kesempatan untuk berbuat di wilayah kita tapi berdampak bagi wilayah-wilayah lain. Berdampak bagi wilayah yang lain. Kemanfaatannya nanti dirasakan Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, daerah-daerah terdekat dengan kita gitu ya. Kabupaten Bogor. Gitu. Baik, sekali lagi saya sampaikan kalau teman-teman ingin bertanya silahkan melalui WhatsApp di 0813 8888 0931 dan acara ini masih diliput oleh sukabumiupdate.com, Humas Kota Sukabumi, Sukabumi Face, sukabumicity.com, Sukabumi Hits, I Love Sukabumi, dan Warta Sukabumi juga dipancar luaskan oleh kehadiran teman-teman radio di Kiwari 94,7
Mega Suara 96 FM, kemudian Menara 105,7 FM. Tentu kita masih bersama di Suara Perintis 93,1 FM dan ya kita lanjut lagi nih. Tapi punten Kang Tata, banyak ya ternyata itu ya. Banyak, alhamdulillah. Yang tadi disebutin Kang Tata ya? Iya. Ada satu lagi loh. Apa tuh? Ahmad Fahmi. Ahmad Fahmi apa ya itu IG-nya? .smi. .smi. Itu. Saya belum di-follow ya. Enggak, hanya memfollow yang positif kalau saya ya. Saya juga nggak kalau Kang Fahmi nanti add saya mesti mikir ya, saya mesti tanya dulu ke siapa gitu. Postingan-postingan Kang Tata nanti harus seperti apa gitu ya? Jangan dong, jangan campuri hidup saya. Oke, kita masuk lagi ke section ini. Tadi kan kalau 5W1H itu hampir semua tadi sudah kita coba sampaikan. How? Ini biasanya yang paling sulit. How. Kalau orang di belahan timur bilang how. How teh artinya apa sih Kang Tata? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Gitu. Kalau ditanya bagaimana caranya, pertama kita semua harus punya niat yang kuat nih Kang Tata nih. Jadi teori seperti apapun ataupun metode seperti apapun tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa kita memiliki niatan yang kuat untuk memulihkan kota Sukabumi. Yang pertama itu. Jadi saya berharap teman-teman warga Sukabumi ini memiliki semangat dan niatan yang kuat untuk memulihkan Sukabumi kita. Yang kedua, tentunya yang seringkali diingatkan, bagaimana kita bisa kembali cepat memulihkan Sukabumi kita ini. Tentunya dalam berbagai aktivitas kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Ini penting nih Kang Tata. Pakai masker itu kan hal sederhana sebenarnya ya, hal sederhana, hal kecil, tetapi lakukan hal yang sederhana itu. Jangan sampai kita ingin pulih, kita ingin cepat kembali normal, tetapi kita nggak pakai masker ketika keluar dari lingkungan kita. Boleh nggak pakai masker asal lagi sendiri, tidak ada orang lain di sekitarnya. Lagi mandi nggak usah pakai masker. Boleh sih, boleh. Lagi tidur juga jangan pakai masker. Jadi patuhi protokol kesehatan, sering-sering cuci tangan. Ini kan sebenarnya kan hal-hal yang sederhana ya, kan Tata ya. Sering-sering cuci tangan, ini hal yang sederhana. Kemudian juga kita membiasakan secara rutin pulang dari luar masuk ke rumah juga membersihkan tubuh kita. Ini kan hal-hal yang sebenarnya biasa, harusnya sesuatu yang biasa kita lakukan. Tapi sekarang sejak ada pandemik jadi RM nih rajin mandi. Oh ya, saya lihat memang ada perbedaan yang luar biasa dari dikasih bola quick langsung smash. Kemudian juga bagaimana kita mampu melakukan penyelarasan. Penyelarasan dalam konteks berbagai aktivitas kita dengan kreativitas baru kita harus berbasiskan hidup yang sehat. Jadi maksudnya teman-teman silakan beraktivitas. Teman-teman silakan memulai kegiatannya. Teman-teman silakan seperti biasa memulai kesibukannya. Tetapi satu, jangan lupakan hidup sehat. Itu maksudnya. Bukan berarti kita melarang mereka beraktivitas. Karena sekarang kita memasuki fase tadi, pulihkan Sukabumi dari berbagai sisinya. Silakan bekerja, silakan beraktivitas, silakan menyibukkan diri, tapi tetap gunakan tetap dengan cara yang sehat. Oke, tetap menggunakan protokol kesehatan ya. Ya, alhamdulillah nih, saya jadi lebih paham. Hashtag pulihkan Sukabumi ini adalah sebuah gerakan atau spirit bersama dari seluruh warga kota Sukabumi ya, untuk seluruh warga, dan seluruh warga kota Sukabumi. Mudah-mudahan teman-teman milenial, kita kan milenial juga ya. Milenial, meskipun warna rambut sudah berbeda ya.
suka gitu deh. Sekarang kan banyak rambutnya yang di bleaching. Saya di bleaching ya. Oh, di bleaching pantas ya, lebih indah. Kapannya bagus loh kalau warna hijau, merah, kuning gitu. Kayaknya sama Iya. coba deh. Selamat dimarahin Teh Fitri ya. Oke, artinya begini, kalau ini campaigns, kalau ini semacam gerakan bersama ya. Tadi saya bilang kaum milenial itu biasanya mereka selalu punya inisial di setiap media sosial mereka. Kayaknya bagus juga ya kalau kita bersama-sama serentak gitu. Ih, keren. Iya kan? Keren banget. Serius? Setuju banget kan Tata. Dan ini harus kita minta kepada teman-teman, mari kita bangkitkan semangat ini, kita tularkan semangat ini. Minimal tadi tuh kan Tata tuh. Kita menyebarluaskan Iya. hashtag pulihkan Sukabumi. Soalnya gini, saya dengar dari beberapa ahli bahwa yang namanya kata-kata itu adalah kecenderungan tindakan. Sip. Jadi ini kan kayak doa ya. Iya. Mari kita doa bersama gitu. Diinisialkan di dalam kehidupan sehari-hari, Oke. boleh diinisialkan juga dalam identitas pribadinya di media sosial atau di mana gitu Iya. ya, supaya kita bisa bergerak bersama. Bersama. Gitu. Oke. Makanya seneng banget Kang Tata, hashtagnya itu bukan Sukabumi Pulih. Kalau Sukabumi Pulih, ini adalah pasif. Artinya menyatakan sudah Iya, pulih kan? pulih, Sukabumi pulih, jadi pasif saja. Tapi kalau pulihkan Sukabumi, ini berkonotasi aktif. Oh, ya. Makanya gerakan. Dulu guru ya. Gerakan bersama, saya sampai sekarang guru Pak Tata. Jadi tergoda bertanya yang lain. Nanti saya simpan di belakang layar Setelah saja. ini aja ya, setelah kita ini. Oke, sip. Biasalah sambil ngopi. Ya, artinya gitu ya. Ada kalimat aktif di sini. Iya. Jadi ada semacam ya mudah-mudahan ini kekuatan bersama ya. Iya, jadi dan itu kan doa kita ya dengan hashtag ini. Doa kita semua. Baik, kayaknya ada sesuatu yang harus kita ini ya hold dulu. Kita hold dulu. Kita hold dulu karena Maksudnya teman-teman mau ke WC? bukan teman-teman kita di radio terutama mereka kan tentu punya airtime. Oke. Airtime-nya mereka akan gunakan dulu. Jadi selama kurang lebih 3-4 menit ya Oke. kita akan ya berikan kesempatan untuk teman-teman dulu. Oke. Terima kasih Bung Arbas. Saya akan mencoba menyimpan di memori saya nama Anda adalah Arbas. Arbas. Ya. Afkar. Arbas. 93.1 FM 93,1 Suara Perintis. Para pemerhati kita masih terus bersama dan tadi kita jeda pariwara dulu. Kita akan lanjut kembali Kang Fahmi. Siap. Hujan ya? Alhamdulillah ya. Enggak kok. Hujan atuh. Di luar hujan, Iya. di luar hujan. Sing Kita kompak kan di kalau dalam. sama saya. Iya, siap. Mohon maaf, Kang Tata. Siap. Ya, alhamdulillah hujan. Ya, mudah-mudahan suasananya jadi lebih adem ya karena beberapa hari ini. Tadi Kang Fahmi bilang panas loh beberapa hari ini. Alhamdulillah, sekarang mudah-mudahan bisa semakin membuat teduh hati-hati kita. Alhamdulillah. Oke, kelihatannya ada teman-teman yang sudah masuk melalui WhatsApp di 0813 8888 0931. Ada ini nih, Pak Wali katanya ini dari perwakilan warga Tipar. Wah, Wih, ngeri. jadi ini tidak seorang berarti banyak kan? Iya. Pak Wali, gimana Pak dari pemerintah Kota Sukabumi untuk memulihkan UMKM katanya di Kota Sukabumi? Oke. Satu nuhun, nggak ada namanya? Nggak ada, Ya. warga Tipar aja Baik. ini bilangnya. Kakang yang tinggal di wilayah Tipar, dalam fase recovery ini, salah satu yang mendapat fokus perhatian adalah bagaimana kita melakukan recovery perekonomian. Jadi berbagai lini, berbagai sisi yang berhubungan dengan perekonomian, kita lakukan treatment dalam kerangka mempercepat laju pertumbuhan ekonomi yang kemarin melambat. Ya. Itulah sebabnya di antara perekonomian ini kami meminta beberapa elemen, Kang Tata. Ya. Pertama kami meminta ABCGM. Teman-teman di ABCGM. Di ABCGM.
Kemudian kami juga meminta teman-teman di Sukabumi Kece. Kami juga meminta teman-teman di SCH ini untuk berkolaborasi, membuat desain, membuat roadmap, apa yang akan kita lakukan untuk mempercepat pulihnya UMKM Sukabumi. Saya dengar ya, saya dengar katanya malah teman-teman itu sudah menyiapkan teman-teman di UMKM, terutama dari sisi makanan, untuk ikut serta juga untuk keperluan-keperluan operasional di Pemda. Oh, enggak, alhamdulillah kalau gitu ya. Ini kan sebagai bentuk bagaimana mereka mulai kembali beraktivitas lagi ya. Iya. Artinya apa ya? Peluang-peluang itu selalu dibuka ya. Sangat terbuka. Pemerintah daerah terbuka. Apalagi dalam kerangka kita menghidupkan UMKM di wilayah kita. Jadi warga Tipar, saya berharap dalam waktu yang sangat dekat ini desain roadmap penyehatan UMKM akan segera kita luncurkan untuk teman-teman warga Tipar ini. Saya ini sekarang baru ngerasain hari ini gitu. Siaran ribet banget, ada masker, ada kacamata, ada earphone, jadi asap belit. Kita masker tapi di dagu nih. Ya, kita kan jauhan. Oh, kita jauhan ya. Oke. Cukup lah, ini lebih dari semeter, 1,1 milimeter. Ya, selanjutnya ini dari siapa ini? Kang Hari ya, Kang Hari. Assalamualaikum. Salam. Saya Hari dari Ciberem. Salam heben pisan, suara perintis katanya. Jekrep luar biasa. Mau tanya katanya, kalau aturan pembukaan rumah ibadah ketika di situasi sekarang, beliau bilang nih ketika new normal, itu seperti apa Pak Wali katanya? Nuhun katanya. Nuhun Kang Hari. Ya. Kang Hari, tadi sudah sempat kami singgung bahwa tempat ibadah sekarang sudah mulai dapat dibuka kembali, tetapi dengan tetap mempertahankan, dengan tetap menjaga standar protokol kesehatannya. Ya, jadi kita berharap pertama untuk rumah ibadah yang sudah dibuka tetap jaga jarak dulu nih warga masyarakatnya, yang sholat safnya agak direnggangkan dulu. Kan orang tanya ke saya nih Kang Tata, Ya. kan sunnahnya itu merapatkan saf. Kenapa kok sekarang jadi Saya lupa. Akang tuh Ustaz, terus. Kenapa kok sekarang malah arahannya merenggangkan saf? Ini nggak sesuai dengan sunnah nih Kang. Kan gitu ya. Saya sampaikan hadis Asbabul Wurud, hadis yang keluar saat itu kenapa diminta untuk merapatkan saf itu dalam situasi yang normal. Ya. Dalam situasi yang tidak ada pandemi. Tetapi di tengah situasi yang ada pandemi, maka diperkenankan dalam kerangka menjaga islahun nafs, istilahnya menjaga diri, kita sementara waktu itu untuk merenggangkan shaf kita dalam pelaksanaan ibadah kita di masjid. Jadi sudah mulai boleh dibuka, sudah mulai silakan beribadah di tempat ibadah masing-masing sesuai dengan agama dan keyakinannya, tetapi tetap gunakan standar protokol kesehatan, gitu Kang. Ya. Ini ada pertanyaan menarik nih dari Kang Anas di Selabumi. Enggak. Pak Wali katanya, ini beneran katanya boleh hashtag ini disimpan di profile WA saya. Pertanyaannya lucu. Dia punya WA Mang? Menyala karena nanya juga. Kalau dia punya WA ya boleh lah. Boleh banget ya. Boleh banget gitu. Ini kan keren ya kalau sewarga Sukabumi terketahui. Sekota Sukabumi semuanya apa itu DP-nya? Ya, DP-nya. Pakai hashtag pulihkan Sukabumi, mantap itu. Pak Wali harus contohin dong. Siap. Sebagaimana tapi saya sayang, DP saya lagi naik sepeda. Ayah. Waktu itu Kang Tata saya ingat benar, di awal-awal Sukabumi kita terpapar COVID ini, sebagian besar warga itu menggunakan DP hashtag Sukabumi lawan Corona. Ini secara psikologis, ini sangat membantu ini secara psikologis. Betul. Jadi kalau sekarang kita mulai juga mengubah DP kita, nggak usah yang alay-alay kayak saya gitu ya. Mulai kita rubah DP kita dengan pulihkan Sukabumi. Hashtagnya mudah-mudahan jadi spirit juga mempercepat pulihnya Sukabumi. Oke.
Ini di saat-saat akhir ada pertanyaan lagi yang masuk. Sip. Ya, ini dari Mas siapa ya? Dari Lembur Situ. Lembur situ. Kang Suryana di Lembur Situ. Sudah deg-degan akhirnya mertua saya. Oh, berarti itu dari Abah Fatah. Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam. Semoga dunia pendidikan juga menjadi perhatian khusus selain ekonomi. Siap. Karena para orang tua keteteran nih, apalagi yang kedua orang tuanya bekerja. Nah ini nih benar. Betul. Ini ada situasi-situasi sampai saat ini kan sekolah belum dibuka ya. Iya, belum. Dan Menteri Pendidikan juga sudah menyampaikan beberapa arahannya. Bahkan katanya normal kembalinya diperkirakan di sekitar Januari kalau Januari saya tidak salah. 2021. Betul. Nah ini dari Kang Suryana ini juga memang problematika ya. Betul. Apalagi katanya jika kedua orang tuanya Bekerja. dan mulai bekerja. Iya. Gitu kan. Padahal tugas yang diberikan kepada anak dengan media daring ini banyak katanya Teh Kang Tata nih. Ya betul. Ya. Saya juga udah sedikit repot sih. Ya gimana nih Kang? Jadi benar Kang, ini juga salah satu yang sangat menjadi perhatian kita. Tetapi tentunya pertama kita bukan cuma Kota Sukabumi, tetapi secara nasional kita menjaga tidak terjadinya second wave atau gelombang. Second wave ya. Iya, bukan wife. Emang istri Wave. wave bukan wife? Iya saya juga tahu. Kok Kang Tata pengennya tuh? Ini mohon maaf, jangan didengar yang barusan. Jangan. Nanti saya bahaya lah. Janganlah. Jadi kita tidak ingin terjadi gelombang kedua. Nah itulah sebabnya pemerintah secara pusat, provinsi maupun kota kabupaten ini melakukan tahapan-tahapan wilayah-wilayah atau bidang-bidang yang bisa dibuka terlebih dahulu. Dan tampaknya ini bersepakat untuk dunia pendidikan ini akan diakhirkan dibuka secara normalnya. Kenapa demikian? Karena dari hasil analisa kita tidak bisa menjaga atau kita tidak bisa memastikan anak-anak ini mereka aman ketika mereka dalam perjalanan dari menuju ke sekolah atau dari sekolah menuju ke rumahnya masing-masing. Tidak bisa dijaminkan bagaimana anak-anak kita ketika mereka berada di lingkungan sekolah mereka. Nah ini yang kita khawatirkan, ada kekhawatiran di sana. Jadi untuk sementara menjaga terjadinya gelombang kedua, maka bersepakat untuk dunia pendidikan sementara waktu masih kita tunda dulu untuk diberlakukan secara normal. Mudah-mudahan cepat normal ya. Amin. Cepat Insyaallah. pulih. Sepertinya perbincangan kita soal are you ready to #pulihkan Sukabumi bisa dijawab ya. Ready berarti ya. Ready. Insyaallah. Bismillah. Ready. Alhamdulillah. Sepertinya itu saja barangkali Kang ya. Cepat loh gitu. Hanya Sapa 45 dulu. menit loh. Biasa kalau di interview sama saya mah cepat gak Oh terasa. iya, oke. Mengandung cinta sih. Second wave ya, ingat tadi. Ya, wife. Wave. Bukan wife. Ya, teman-teman sekalian, demikian perbincangan saya bersama Kang Fahmi, Bapak Ahmad Fahmi, Wali Kota Sukabumi. Jarang-jarang Kang Tata menyebut lengkap pakai bapak. Bapak Haji Ahmad Fahmi. Awas ya, sebentar lagi juga saya naik haji. Tenang aja. Ditutup Kang Tata, ditutup. Tahun depan kan masih iya, ada. oke. Jadi kita harus tetap optimis. Kang Fahmi, Siap. intinya terima kasih sekali. Alhamdulillah Ya, Kang Tata sudah. dan teman-teman di sini Diskominfo yang telah memfasilitasi ini juga ya Kang Tata ya. Ya, ini memang kerjaannya Diskominfo ini. Alhamdulillah. Teman-teman di Diskominfo dan juga melalui radio Suara Perintis 93,1. Humas juga jangan lupa Kang Tata. Ya kan tadi disebutin. Nah, coba sebutin dulu dong, sebutin. Humas. Angkatan Humas. Ya, oh itu. Ada Ada ciri khas Humas. apa tuh? Kameranya bagus. Baru. Baru ya? Baru. Oh. Mananya kepala Diskominfo. Ya, teman-teman sekali lagi ini terselenggara atas upaya dari Diskominfo, Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Sukabumi, bekerja sama juga dengan Sukabumi Creative Hub. Ini juga lembaga yang ada terus nih,
Boleh juga. Angkat tangan, suruh angkat tangan. Mana ya? Tapi nggak usah angkat tangan, gede sih. Ya itu mah nutupin pintu. Dan jangan lupa juga ini diliput oleh teman-teman di sosial media di sukabumiupdate.com, Humas Kota Sukabumi, Sukabumi Face, SukabumiCity.com, Sukabumi Hits, I Love Sukabumi, dan Warta Sukabumi. Juga teman-teman radio di Kiwari Radio 94,7, kemudian Mega Suara 96 FM, dan Menara 105,7 FM. Dan tentu ini dipancarkan melalui Suara Perintis 93,1 FM. Sekali lagi Kang Fahmi, terima kasih. Terima kasih Kang Tata. Tapi boleh nggak di akhir saya tanya Kang Tata? Boleh. Ini saya lihat kan pamfletnya, saya lihat apa istilahnya itu, pamflet atau apa? Flyer gitu ya, bertebaran di media sosial terkait kita nih, program kita ini live streaming. Saya mau tanya, kalau foto saya lagi tersenyum, kalau foto Pak Kang Tata lagi sinis itu kenapa ya? Sengaja. Oh sengaja ya. Biar orang tahu bahwa biar dengar ini apa sih, ngomong apa. Oh. Dan ternyata kita kan bersahabat. Iya, aku sinis banget ini fotonya. Itu bukan sinis. Apa tuh? Itu saya lagi dicubit di belakang. Makanya kalau ngomong harus benar, jangan second Wife. harus second Wave. nah gitu. Oke Kang Fahmi, terima kasih ya. Salam buat wife-nya. Insya Allah teman-teman. Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, saya kembalikan ke Mr. Arbas.